Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buah nangka khas rasanya, buah duren banyak yang suka. Sangat banyak hikmah puasa, sehat jiwa dan juga raga. Kembali lagi bersama kami di acara Oase Ramadan. Ramadan daripada gibah, mending cari berkah. Oke, Sobat Ijen di seluruh Nusantara, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung hari menjelang berbuka puasa. Seperti biasa, kita akan ada tausiah yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, yuk langsung aja kita simak tausiah episode hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis ini dikutip oleh Syekh Abdul Fattah Abu Huda dalam kitabnya Ar-Rasul Al-Mu'allim, Rasulullah sebagai seorang pendidik. Di salah satu bagiannya ada sebuah kisah bahwa sesungguhnya ada 3 bayi yang bisa berbicara. Yang pertama adalah bayi Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah bayi kisah Juraij, seorang yang terkait dengan ahli ibadah. Yang ketiga adalah bayi dari seorang ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan bayi yang ketiga. Pada suatu ketika, ada seorang bayi yang sedang menyusu ibunya. Kemudian lewatlah seorang raja yang berkendara atau berkuda dengan kuda yang sangat hebat. Mungkin kalau sekarang dengan mobil yang super mewah, super mahal, dengan tampilan yang sangat gagah perkasa, dengan tampilan yang sangat memukau, yang menjadikan seorang yang melihatnya akan tertegun dan akan terpesona. Kemudian sang ibu berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti dia," yaitu seperti raja yang telah saya ceritakan tadi. Namun tiba-tiba bayi itu berkata, "Ya Allah, jangan kabulkan doanya." Kemudian berikutnya lewatlah seorang perempuan yang diberi hukuman, yang dikatakan dia adalah perempuan seorang pezina. Dia dipukuli, dia diadili seakan-akan dia bersalah dengan sesungguhnya. Kemudian ibu tadi berkata dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku ini seperti dia, seperti perempuan itu." Dengan segera bayi tadi yang sedang menyusu berkata ke ibu, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Dari 2 kejadian itu akhirnya ibu tadi merasa kebingungan. Ketika mendapati seorang raja, seorang pemimpin yang dengan tunggangan yang hebat, dia kemudian berdoa mohon kepada Allah agar anaknya bisa dikaruniai seperti itu, namun ternyata anaknya menolak doa itu. Akan tetapi ketika ada seorang perempuan pezina, seorang perempuan yang diduga sebagai melakukan perbuatan yang haram, sedang dihukum, dipukuli,
maka ibu tadi memohon agar dijauhkan dari perbuatan itu. Akan tetapi sang bayi malah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Tentu timbul perasaan atau timbul prasangka, mengapa yang nampaknya begitu indah, begitu mengagumkan, tetapi sang bayi menolak untuk didoakan. Tahukah bahwa sesungguhnya yang pertama, seorang raja yang lewat, sesungguhnya dia adalah seorang raja yang zalim, seorang raja yang kejam, seorang raja yang keji, yang semena-mena terhadap rakyatnya. Bisa jadi secara kelihatan dia berpakaian bagus, berpakaian indah, menggunakan kendaraan yang mewah, akan tetapi itu hanya segi lahiriah saja. Tentu kita tidak ingin menjadi seorang yang nampaknya kelihatan indah, akan tetapi banyak keburukan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, sesungguhnya perempuan yang dikatakan berzina tadi hanya dia mendapatkan fitnah saja. Karena sesungguhnya perempuan tadi adalah perempuan yang sholihah, perempuan yang baik, akan tetapi ternyata karena keadaan, karena kondisi yang menjadikan dia terfitnah sehingga seakan-akan dia bersalah. Maka dari kejadian ini tentu kita tidak bisa langsung menghukumi suatu kejadian secara sekilas, secara yang nampak saja tanpa kita ketahui di belakangnya atau hal yang menyertainya. Bisa jadi yang nampak baik itu adalah belum tentu baik untuk diri kita. Begitu juga yang buruk itu sudah pasti buruk menurut kita. Banyak hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang tidak nampak di depan kita. Maka dari dua kejadian itu tentu kita perlu berintrospeksi bahwa antara yang lahiriah, yang nampak belum tentu dengan sesuai kondisinya. Begitu juga dengan yang keburukan yang kita anggap buruk belum tentu buruk menurut kondisi sesungguhnya. Sehingga kita selalu diperintahkan untuk melakukan tabayun, melakukan konfirmasi, atau mencari-cari bukti yang lain, mencari-cari hal yang mendukung apakah benar penilaian kita atas sesuatu itu. Sehingga kita tidak mudah memvonis seseorang, sehingga kita tidak mudah menganggap apa yang terlihat nampak buruk itu pasti buruk, dan apa yang nampaknya indah itu pasti indah, karena kita tidak tahu di luarnya itu. Demikian, mudah-mudahan dapat menginspirasi kisah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Puasa Ramadan episode hari ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dari materi yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk sahabat Idyan di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.